Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan ini merupakan pertemuan ke-8 dalam program persiapan SBMPTN 2021. Dan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang fungsi kuadrat, di mana materi fungsi kuadrat ini merupakan pertemuan keempat ya. Sebelumnya sudah kita bahas 3 pertemuan sebelumnya mengenai fungsi kuadrat ya. Oke, kita coba langsung saja bahas satu persatu soal yang sudah disiapkan ya. Oke, soal yang pertama kita coba bahas ya. Katanya grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX kurang 1 memotong semua X di titik-titik 1/2,0 dan 1,0. Fungsi ini mempunyai nilai ekstrim ya, nilai puncaknya ya, maksimum atau minimum. Oke, pertama yang perlu kita lakukan adalah karena dia ini melalui 2 titik ya, maka kita coba substitusi saja ya kedua titik ini. Pertama titik 1/2,0 ini kita coba substitusi ke fungsinya ini ya. Fungsinya itu adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX kurang 1 ya. Y sama dengan Y nya itu adalah berapa? 0. 0 sama dengan AX kuadrat, X nya 1/2, berarti 1/2 kuadrat adalah 1/4. 1/4 dikali A adalah 1/4 A ditambah dengan BX, B dikali 1/2 berarti 1/2 B dikurangi 1. Nah, maka ini kalau kita coba kalikan sama-sama dengan 4 ya semuanya, biar lebih sederhana ya. Maka akan menjadi apa? 1/4 A dikali 4 adalah A ditambah 1/2 B dikali 2 adalah 2B dikurangi 1 dikali 4 adalah 4. Nah, min 4 pindah ke kiri jadi positif ya. Berarti kita buat saja sama dengan 4 kan gitu ya. Nah, ini titik 1/2,0. Nah, sekarang kita coba di titik satunya lagi, yaitu 1,0. Kita coba substitusi juga ke grafik fungsinya ya. Di sini X-nya adalah 1, nilai Y-nya adalah 0 ya. Berarti Y sama dengan, tadi Y-nya adalah 0. 0 sama dengan X-nya 1 kuadrat adalah 1 dikali A adalah A, ditambah B dikali 1 adalah B, dikurang 1. Nah, sehingga nanti kalau min 1 pindah ke kiri jadi positif ya. Maka sama juga dengan A ditambah B ini sama dengan 1. Oke, ini kalau kita coba eliminasi, maka diperoleh, kita kurangkan saja ya. A nya habis ya, berarti nilai B nya adalah berapa? B nya adalah ini 2B kurangi B adalah B, berarti B nya adalah 3. Nah ya. Nah, kalau B nya 3, maka nilai A nya berapa? A nya adalah, kita coba substitusi ya di sini, berarti A ditambah B, A ditambah 3 ini sama dengan 1, sehingga nanti nilai A nya adalah berapa? 1 dikurangi 3 adalah min 2 ya, maka nilai A nya adalah min 2. Nah, sehingga fungsi kuadratnya itu adalah, kita coba ganti saja nilai A dan B nya ya. Y sama dengan AX kuadrat, karena A nya adalah min 2 berarti ini min 2X kuadrat ditambah BX berarti ditambah 3X dikurangi dengan 1 ya. Nah, fungsi ini mempunyai nilai ekstrim apa?
Nah, nilai ekstrim karena nilai atau koefisien x kuadratnya itu negatif, ya ini nilai a-nya ya. Karena a-nya itu kecil dari 0 ya, min 2 ya, maka kurvanya itu adalah terbuka ke bawah atau seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini berarti dia hanya mempunyai nilai ekstrimnya maksimum. Jadi dia mempunyai nilai maksimum. Ini maksimum ya, nilai ekstrimnya. Nah, nanti tidak minimum, dia maksimum, berarti pilihannya semuanya maksimum ya. Nah, tinggal nilai ekstrimnya berapa? Kalau nilai yang dikatakan nilai berarti Y puncak. Nah, Y puncaknya berapa? Ya, berarti kita coba cari Y puncaknya. Y puncak itu rumusnya adalah apa? D per min 4A. Nah, ini adalah rumus ya. D itu apa? D itu adalah diskriminan. Rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. 4A nya adalah min 2. Oke, sama dengan B kuadrat. B nya adalah 3. 3 kuadrat adalah 9 dikurang 4 dikali A adalah min 2, C nya adalah min 1 dibagi dengan min 4 dikali min 2 adalah positif 8. Ini min 4 dikali min 2 adalah positif 8. 8 dikali min 1 adalah min 8. Berarti 9 dikurangi 8 ya, itu adalah 1. Berarti nilai Y-nya adalah 1 per 8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi ini mempunyai nilai ekstrim apa? Maksimum di Y-nya berapa? Y-nya 1 per 8. Nah, itu. Maka pilihannya adalah yang C. Oke, lanjut soal berikutnya. Katanya apa? Jika garis singgung di titik 1,2 pada parabola Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah 4 memiliki persamaan Y sama dengan min 6X ditambah 8. Oke, nah pertama di sini garis singgungnya adalah min 6X ditambah dengan 8 ya. Nah, di sini gradiennya berapa? Ingat, kalau bentuknya seperti ini fungsinya, maka gradiennya itu adalah koefisien dari nilai X-nya, yaitu yang sebagai min 6-nya. Nah, ini merupakan gradien ya. Nah, kemudian yang ditanyakan nilai A dan B berturut-turut. Oke. Pertama kita coba cari gradiennya, sudah dapat. Selanjutnya kita coba substitusi karena garis singgungnya itu di titik 1,2, berarti nanti kurvanya itu melalui 1,2. Oke, kita coba substitusi saja titik 1,2 itu ke fungsi parabolanya ya. Titiknya 1,2 ini berarti kalau kita substitusi maka akan diperoleh X-nya 1, Y-nya 2 ya. Berarti ini Y sama dengan, berarti Y-nya adalah 2. 2 sama dengan AX kuadrat, X-nya 1. 1 kuadrat adalah 1, 1 dikali A adalah A. Ditambah B dikali 1 adalah B, ditambah dengan 4. Nah, maka di sini A ditambah B-nya saja sama dengan berapa? 4 pindah ke kiri berarti ya, jadi negatif. 2 kurang 4 adalah min 2. Sehingga A ditambah B-nya adalah min 2. Kemudian di sini gradiennya diketahui. Ingat, untuk mencari gradien dari sebuah kurva, caranya adalah seperti ini. Gradien itu sama juga dengan
Ini min 6 itu sama juga dengan turunan pertama dari kurvanya itu, dan kita substitusikan nilai X nya ya, katakan X1. Nah ya, sama ya. Nah berarti kita cari dulu turunan dari fungsi ini. Katakan ini merupakan fungsi fx ya, fungsi fx. Berarti fx itu sama dengan apa? Ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan 4. Maka turunan pertama dari fx itu apa? Berarti f aksen x nya itu sama dengan 2ax ditambah dengan b ya. Nah kalau x nya itu kita masukkan 1. Nah ya, tadi kan dia di titik 1,2 ya, berarti X1 nya adalah 1. Atau ini kita simpulkan bahwa min 6 itu sama juga dengan F aksen 1 karena X nya itu 1 ya. Nah, jadi F aksen 1 itu sama dengan min 6. Nah itu ya, sehingga kalau X nya kita ganti 1, berarti F aksen 1 sama dengan 2A dikali 1 adalah 2A, berarti ditambah B ya. Berarti karena F aksen 1 nya adalah min 6, maka 2A ditambah B nya itu sama dengan min 6. Nah tadi sudah ada A ditambah B sama dengan min 2 ya. Nah kita coba substitusi saja, eliminasi saja ya. Kita kurangkan saja karena nilai B nya sama-sama 1. Berarti nanti 2A ditambah 2A dikurangi dengan A adalah A ya. B kurang B habis sama dengan min 6 dikurangi min 2 sama dengan min 4 ya. Kalau A nya adalah min 4, maka nilai B nya berapa? Nah B nya kita substitusi, A nya min 4 berarti min 4 ditambah B ini sama dengan min 2, maka nilai B nya sama dengan min 2 ditambah 4 sama dengan positif 2. Oke, berarti jawabannya adalah nilai A dan B berturut-turut. A nya adalah min 4 dan B nya adalah 2. Oke, berarti pilihannya adalah yang B. Kita lanjut soal berikutnya. Ini sudah kita siapkan. Kurva parabola Y sama dengan X kuadrat dikurangi 10X ditambah 9 dan garis Y sama dengan 2X ditambah 2 berpotongan di titik P dan Q. Maka titik-titik tengah antara P dan Q. Oke. Nah pertama ini kan berpotongan ya. Parabola dan garis itu berpotongan, berarti caranya kita cari dulu titik potongnya ya. Katakan ini sebagai Y1, ini sebagai Y2 ya. Nah caranya kita buat saja substitusi saja ya. Y1 sama dengan Y2, maka ini akan menjadi Y1 nya adalah apa? X kuadrat dikurangi dengan 10X ditambah dengan 9 ini sama dengan Y2. Y2 nya kita buat 2X ditambah 2. Oke, kalau kita pindahkan ke kiri semua berarti akan menjadi X kuadrat dikurangi 12X ditambah dengan 7. Nah, ini sama dengan 0 jadinya ya. Nah ini adalah kita buat tadi Y1 dan Y2 ya, sama dengan Y2. Nah berarti nanti kita faktorkan, itu dapatlah nilai X1 dan X2 nya ya, titik potongnya. Nah di sini dia berpotongan di titik P dan Q ya. Nah berarti titik P dan Q, maka
P dan Q itu merupakan faktor-faktornya, berarti P dan Q. Nah, kalau kita hitung P ditambah Q-nya itu sama dengan apa? Nah, P ditambah Q itu ini sebagai X1 dan sebagai X2-nya. P ditambah Q berarti X1 ditambah X2 berarti ya. Rumusnya adalah min B per A. Nah, gitu ya. Berarti min dari min 12 per 1 itu adalah positif 12 ya. Nah, sehingga titik tengah antara P dan Q itu adalah apa? Nah, katakan titik tengah itu X ya. X tengah gitu ya. Nah, X tengahnya itu berapa? X tengahnya itu berarti antara P dan Q berapa? Nah, X tengah katakan XT kita simbolkan ya, itu sama dengan P ditambah Q dibagi dengan 2. Nah, P ditambah Q dibagi 2, P tambah Q nya 12 bagi 2 adalah 6. Nah, ini dan Y nya Y tengah berarti ya. Y tengahnya berapa? Ya, Y tengahnya itu kita substitusikan saja X tengahnya, XT nya 6 ke salah satu fungsi ini. Nah, kita ambil saja yang Y2 ya. Berarti kalau Y nya 2X tambah 2 berarti kalau X nya 6, 2X nya 2 kali 6 ditambah dengan 2. Ini sama dengan berapa? 2 kali 6 adalah 12. 12 ditambah 2 adalah 14. Maka titik tengahnya itu adalah apa? Antara P dan Q itu adalah 6,14. Oke, berarti pilihannya adalah yang B. Kita lanjut soal berikutnya. Jika persamaan kuadrat Px kuadrat dikurangi 2Px ditambah 1 sama dengan 0 mempunyai akar kembar X1 ya. Nah, berarti akar kembar itu syaratnya adalah D-nya sama dengan 0 ya. Tadi Px kuadrat dikurangi 2 Px ditambah 1 sama dengan 0 ya. Di sini nilai A-nya berapa? Kita tentukan dulu ya. A-nya adalah P, B-nya adalah min 2P, dan C-nya adalah 1. Nah, karena dia itu adalah akar kembar ya. Berarti kalau akar kembar syaratnya apa? Akar kembar itu syaratnya diskriminannya itu sama dengan 0 ya. Nah, diskriminan rumusnya apa? Ada yang masih ingat? Ya, D itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi dengan 4AC ya. Nah, ini sama dengan 0. Oke, B kuadratnya berapa? B nya min 2P. Ini dikuadratkan dikurangi 4 dikali A nya adalah P dikali C nya adalah 1. Sama dengan 0. Berarti ini 4P kuadrat dikurangi 4P sama dengan 0. Kalau kita faktorkan berarti 4P nya kita keluarkan, berarti dikali P dikurang 1. Ini sama dengan 0 ya. Nah, supaya perkaliannya sama dengan 0, maka salah satunya harus 0 ya. Boleh 4P yang sama dengan 0 atau P kurang 1 yang sama dengan 0 ya. Kalau 4P yang sama dengan 0 berarti nanti nilai P nya adalah berapa? P nya sama dengan 0 ya. Kalau misalkan P kurang 1 yang sama dengan 0, maka nilai P nya adalah 1. Oke. Nah, kita lihat kalau P nya 0 berarti kalau P nya 0, 0 kali X kuadrat 0 ya, dikurangi 2 kali 0 kali X 0 juga ditambah 1, berarti jumlahnya 1 ini.
Nah, kalau dia 1 sama dengan 0, ini bukan termasuk persamaan kuadrat ya, karena x kuadratnya 0, x nya juga 0. Nah, berarti ini tidak memenuhi untuk P sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita masukkan P nya sama dengan 1, maka kita coba P nya 1, berarti ini kalau kita substitusi ke fungsi persamaan kuadratnya akan menjadi apa? Berarti 1 ya, 1 dikali x kuadrat berarti x kuadrat dikurangi dengan 2 kali P, 2 kali 1 adalah 2, 2x ditambah 1 ini sama dengan 0 ya. Ini kalau kita faktorkan, ternyata faktornya adalah x kurang 1 dikali x kurang 1 ya, sama dengan 0 ya. Nah, ternyata memang terbukti bahwa akarnya kembar ya. Nah, berarti di sini diperoleh akarnya berapa? Akarnya x sama dengan 1 ya. Nah, berarti x sama dengan 1 itu merupakan x1-nya. Nah, itu. Maka persamaan garis singgung pada kurva fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2 per x pangkat 3 di titik x1, f1 ya. Oke. Pertama kita cari dulu x1-nya sudah dapat ya. X1-nya sudah dapat. Sekarang kita cari f1-nya, fx1-nya ya. Oke. Kalau x1-nya adalah 1, maka nilai dari fx1-nya berapa? Nah, fx1-nya itu adalah berarti f1 ya. Berarti berapa? Berarti 1 pangkat 3 ditambah dengan 2 per 1 pangkat 3 sama dengan 1 ditambah 2. Ini hasilnya adalah 3. Nah, maka titiknya itu adalah 1,3. Nah, kemudian ini titik singgungnya ya. Kita perlu gradiennya. Nah, gradien itu caranya apa? Dengan cara mencari turunan pertama dari fx ya. Nah, fx itu kalau kita turunkan, ini akan sama dengan apa? X pangkat 3 turunannya adalah 3x kuadrat ya, tambah 2x pangkat 2 per x pangkat 3 ini sama juga dengan 2x nya kita naikkan pangkatnya min 3. Nah, gitu ya. 2 kali min 3 itu adalah min 6. X pangkatnya berkurang 1 jadi min 4 gitu ya. Atau ini kalau kita positifkan pangkatnya akan menjadi 3x kuadrat dikurangi 6 per x pangkat 4. Sehingga gradiennya berapa? Gradiennya itu adalah x nya kita masukkan 1 ya, karena titik x nya 1, berarti 3 kali 1 kuadrat adalah 3 kurangi 6 per 1 pangkat 4 adalah 1 ya. 3 dikurang 6 adalah min 3 ya. Sehingga yang ditanyakan adalah apa? Yang ditanyakan adalah persamaan garis singgungnya ya. Ke persamaan garis singgungnya ya. Garis singgung di titik 1,3 ya. Dan M-nya adalah min 3. Itu rumusnya adalah apa?
Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Berarti ini X1 ini Y1 ya. X1 Y1. Y dikurangi 3 sama dengan M nya adalah min 3 dikali X dikurangi 1 X1 nya ya. Nah, sehingga kalau kita kalikan ke dalam min 3 nya akan menjadi Y kurang 3 sama dengan min 3X ditambah 3. Kalau kita pindahkan ke kiri semua akan menjadi apa? Y min 3 pindah ke kiri jadi positif 3. 3 pindah ke kiri jadi negatif 3. Jadi min 6. Oke, berarti pilihannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Katanya, jika grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah AX, Y sama dengan X kuadrat ditambah AX ditambah B, memiliki titik puncak 1,2. X puncaknya adalah 1 ya, Y puncaknya adalah 2. X puncak ya. X puncaknya itu 1 ya di sini ya. X puncak itu rumusnya apa? Nah, rumusnya itu adalah min B per 2A. Min dari B per 2A. Ini rumus ya, X puncak sama dengan 1. Di sini nilai A-nya berapa? Ini sebagai A-nya adalah 1. Nilai B-nya adalah A ya. Nilai C-nya adalah B. Oke, min B-nya berapa? Berarti min B-nya itu jadi min A. Nah, ya. Min A per 2A. 2 kali 1 adalah 2. Sama dengan 1 ya. Sehingga nilai A-nya berapa? Ini min A-nya saja sama dengan 2 ya. Atau A-nya saja adalah min 2. Oke. A-nya min 2. B-nya berapa? B-nya kita manfaatkan titik puncaknya. Titik puncaknya itu adalah sama dengan 2 ya. Nah, berarti Y puncaknya itu sama dengan 2. Y puncak itu rumusnya apa? Ya, rumusnya itu adalah D per min 4A ya. D-nya apa? D itu B kuadrat dikurangi 4AC per min 4A. Ini sama dengan 2. Oke, kita coba masukkan B-nya ya. B-nya adalah A. Karena A tadi adalah min 2, berarti B kuadrat itu sama juga dengan min 2 kuadrat. Ya kan? Min 2 kuadrat dikurangi 4 dikali A. A-nya itu adalah 1. C-nya adalah B. Ini sama dengan min 4 dikali 2 ya. Min 4A dikali 2 adalah min 8A. Kita pindahkan ya. Oke, min 2 dikuadratkan adalah 4. Dikurangi ini adalah 4B sama dengan A-nya tadi adalah min 2. Min 8 dikali min 2 adalah 16. Min 4B saja ini sama dengan 12. Maka nilai B-nya saja adalah 12 dibagi min 4 itu sama dengan min 3. Oke, sorry B ya. Ya, maka nilai A-nya adalah min 2 dan B-nya min 3. Berarti sorry, ini ada keliru sedikit. Tadi min 8A ya. Nah, A-nya itu bukan min 2, A-nya itu yang ini ya. Nah, A-nya itu adalah 1, berarti yang benar min 8 dikali 1 itu adalah min 8 ya. Sehingga min 4B nya saja
min 8 kurang 4 adalah min 12. Maka B-nya saja sama dengan min 12 dibagi min 4 sama dengan positif 3. Ternyata yang benar adalah A-nya min 2 dan B-nya adalah 3. Maka pilihannya adalah yang C. Oke, kita lihat satu soal lagi. Jika parabola Y sama dengan AX kuadrat dikurangi A ditambah 3 X ditambah A, menyinggung sumbu X itu D-nya sama dengan 0 ya. Ini sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C-nya ya. Oke, menyinggung sumbu X itu syaratnya adalah D-nya sama dengan 0 ya. Oke. D itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Ini sama dengan 0. Oke. Dan terbuka ke bawah. Nah, kalau terbuka ke bawah, ini syaratnya adalah nilai A-nya harus kecil dari 0. Nah, itu ya. Nanti A-nya harus negatif. Kalau A-nya positif berarti tidak memenuhi ya. Oke, kita cari nilai A-nya. B kuadrat, B-nya adalah min dari A ditambah 3. Ini dikuadratkan. Dikurangi dengan 4 dikali A. A-nya adalah A. C-nya adalah A. Nah, ini sama dengan 0 ya. Berarti ini negatif dikuadratkan jadi positif. A tambah 3 kuadrat dikurangi 4A kuadrat. 4A kuadrat itu sama juga dengan 2A dikuadratkan ya. Ini sama dengan 0. Kenapa kita ubah jadi gini? Karena biar lebih mudah memfaktorkan. Gimana? Nah, kalau ada misalkan A kuadrat kurang B kuadrat, ini faktornya adalah A ditambah B dikali dengan A dikurangi dengan B gitu ya. Ini cara memfaktorkan bentuk seperti ini ya. A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Berarti ini sebagai A, ini sebagai B. Berarti A tambah B-nya adalah A ditambah 3 ditambah 2A dikali A ditambah 3 dikurangi 2A. Ini sama dengan 0 ya. Ini akan menjadi 3A tambah 3 dikali ini 3 dikurangi A ya. Ini sama dengan 0 ya. Sehingga nanti supaya perkaliannya sama dengan 0, maka salah satunya harus 0 ya. Boleh 3A ditambah 3 yang sama dengan 0 atau 3 dikurang A yang sama dengan 0 ya. Kalau 3A ditambah 3 yang sama dengan 0, maka A-nya adalah min 1. Kalau 3 kurang A sama dengan 0, maka A-nya adalah 3. Nah, ternyata karena dia terbuka ke bawah ya, maka A-nya harus kecil dari 0. Yang kecil dari 0 yang mana? Ini min 1. Yang besar dari 0, ini tidak memenuhi. Nah, ini jadi jawabannya nilai A yang memenuhi adalah A sama dengan min 1 karena dia kecil dari 0 ya, terbuka ke bawah. Oke, pilihannya adalah yang C. Oke, sekian dulu pembahasan pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik yang sedang mempersiapkan diri mengikuti UTBK SBMPTN 2021 ya. Bagi adik-adik yang mempunyai pertanyaan seputar pembelajaran pada video kali ini ya, silakan di komentari ya. Mudah-mudahan nanti saya akan bisa menjawab dari pertanyaan adik-adik semua ya. Terima kasih dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.